delok anak cilik karo mangan sambel iwak pitik karo ndok. Penak ini. Mau apa ya? Kok sawangane luwe kok men. Tak sawang-sawang kok mau amam terus deh ya. Jam piro to sakjane iki? Sik awan lo ya. Mama apa ya jane? Mama ndelok. Wan ya. Lho, Ma. Maem sambel. Penyet tempe karo penyet ayam. Enak, Ma. Wis suwi no ayah gak tau maem. Pedes-pedesan ya. Terus ke ya. Lekoh nenekmu maem. Tapi titen ono lho ya, sampai wengko sambat. Wegah mama ngrungokke, males. Pisan ya lho, Ma. Wis suwi lho gak tau maem pedes. Kemana iki mau nggak sambal teri, enak loh. Yo ayah rasane awak kan wis rodok penaan sehingga yo tak coba lah titik-titik kan yo gak Awas apa-apa. lo ya, sambel iku pedes lo ya. Gak eling nek maem pedes si apa wetenge. Titenono nganti sambat kowe mama gak ngurusi. Wah lah mangan pedes titik ae lho, Mah. Yo ayah kan yo pengen lah mangan sambel ngono. Enak lho soalnya. Nah, mangan apa maneh sing sok nggarai pedes selain sambel? Kan yo gak ono. Ayah ya. Mangan pedes-pedes iku yo gak perlu sambel ya. Ya enek sing luwih pedes ya, tak kandhani pean iku. Ora usah gawe sambel ngono. Sing pedes selain sambel. Emangnya ono? Loh, enek maneh ya sing luwih pedes. Gak usah repot-repot nyambel ngono kuwi ya. Masa ayah gak ngerti sih ya? Kae lo ya, pedese lambene tanggamu lho. Mama iki iso-iso ae. Mama gak maaf pisan. Ayo Mama. Gampang ya, mau wis maem. Lah ya, maksudnya mama mangan ati ndelok kelakuanmu kuwi lho bendenane. Halo teman, kembali lagi dengan kami di channel yang membahas tentang masalah asam lambung dan GERD ya. Jadi di video yang barusan kita lihat itu kan ya memang kenyataannya makanan pedas merupakan salah satu pantangan kita kan ya, terus itu yang harus dihindari. Apalagi kalau kita baru saja merasakan kalau rasanya menderita sakit asam lambung ya. Selama kita menjaga pantangan, salah satunya dengan tidak mengkonsumsi makanan pedas, itu insya Allah lah lambung kita juga agak baikan nanti. Nah, selain kita membahas makanan pedas itu kan seringkali lingkungan kita juga tidak memahami ya. Apalagi kan kita banyak sekali sensasi yang dirasakan, salah satunya itu lemas, takut ya, terus apa lagi ya banyak hal lah. Sensasi A kita takut seperti ini, sensasi B kita takut seperti ini, sensasi C kita takutnya seperti ini. Itu kan sering muncul ya di dalam diri kita. Nah, makanya dalam video tadi kan jelaskan bahwasanya seringkali ya ada ucapan-ucapan pedas ya, baik dari keluarga, tetangga dan lain sebagainya. Kita mungkin teman-teman lah itu pernah sekali dua kali kan juga merasakannya, atau mungkin tiap hari juga merasakannya ya, kayak tau di
dibilang mengigau, dibilang apa ya, cuman halusinasi, kok, atau mungkin dibilang itu ya apa ya, mengeluh terus ya. Ternyata dengan ya misalnya kita secara fisik kan tidak terlihat sakit ya, terlihatnya kan baik-baik saja, tapi kita merasakan banyak hal, banyak sensasi yang dimana orang lain itu menganggap kita tuh sehat-sehat saja, tidak ada masalah. Nah, mungkin istri saya mempunyai pengalaman ya yang mungkin bisa di-share di sini. Pengalaman tentang apa dulu ya? Ya tentang itu ya, psikologisnya dia ketika Gitu. apa ya yang membuat Ketika dia sakit. sakit ya, sakit hati terutama. Sakit hati sebenarnya ya. Tantangan terberat kita itu sebagai penderita GERD, anxiety, itu sebenarnya satu, psikis. Nah, kalau masalah pengelolaan pola makan, terus fisik, itu sebenarnya bisa kok dipikirin secara logika, tapi yang paling susah itu memang mengelola emosi, mengelola psikis kita supaya kita tuh nggak down, nggak tambah stres. Kenapa kalau tambah stres ya gak bakalan sembuh-sembuh. Dulu itu saya, kenapa kok saya itu sakitnya sampai 4 tahun berkepanjangan, sampai kuliah terbengkalai, nggak lulus. Bayangin aja, kuliah kan harusnya kan 4 tahun sudah lulus, tapi saya dari 2011 lulusnya baru awal 2017, kan lama banget itu ya. Nah itu gara-gara apa ya, psikis saya sih yang terserang. Pertama sih memang psikis, karena saya pertama mau mengeluh sama orang tua itu juga nggak tahu kondisinya, orang saya baik-baik aja ya, bingung lah. Sudah berapa kali, bahkan hampir 10 kali saya gonta-ganti dokter itu, tapi ya itu aja kata dokter, yang nggak sakit yang parah yang harus penanganan khusus itu enggak. Terus saya juga kehilangan beberapa sahabat. Apa ya, omongan pedes itu ya lumayan sih. Karena apa? Ketika saya mengeluh, ketika saya mau cerita, saya kan pastinya bingung, ini saya harus gimana. Kuliah saya terbengkalai, terus habis itu apa ya, rencana karir, terus prestasi di organisasi itu juga menurun. Nah banyak sekali yang bilang kalau alah masalahmu lho iku ae, wis mblenger aku, wis males apa denger masalahmu. Seperti itu akhirnya ya sahabat sahabat tuh banyak yang jauh, akhirnya udah males aku dengerin keluhanmu, paling ya iku ae. Orang tua juga udah bingung, udah ini ada kenapa sih kuliah itu apa nggak ada semangatnya, terus ya di rumah baik ngurung diri di kamar gitu. Nah satu lagi tuh apa ya, apalagi pasangan ini nih dulu waktu kita masih pacaran tuh juga pedes omongannya, bahkan dia sempat ngomong, udah kamu itu nggak punya cita-cita, nggak punya semangat hidup, males aku. Jadi itulah semua yang bikin kita itu down, habis itu gak sembuh-sembuh, akhirnya berkelanjutan. Apalagi di organisasi juga gitu. Apa ya, pimpinan yang mengelola SDM saya kan dulu aktif ya di kegiatan sosial itu. Ketika saya mau, sebenarnya sih saya sudah diberi kesempatan terus menerus tiap tahun dikasih job, saya berusaha sampai hampir tiap malam tuh saya pakai korset, karena di sana itu dipasang kipas angin. Kalau nggak gitu ketika saya keluar itu kena angin dikit kan kembung tuh. Akhirnya itu tiap hari itu pakai korset, tapi tetap aja kondisi saya itu ya yang saya rasain ya lemas, terus gampang ngantuk, habis itu kembung. Akhirnya gitu lagi, saya minta maaf
gak optimal lagi. Akhirnya ya orang-orang di sekitaran tuh bilang, alah sing mbok peluh no itu aja bosen. Sebenarnya itu yang masalah tuh kamu sendiri gitu. Jadi akhirnya apa ya, nggak ada motivasi lah untuk sembuh. Akhirnya kita itu kurang percaya diri. Oh iya ya, oh gitu ya, saya berarti nggak bisa itu ya, nggak bisa berkarya. Habis itu kualitas diri itu menurun. Yang ada itu malah pesimis akan kondisi kita sendiri gitu. Banyak, karena apa ya, karena banyak omongan kamu tuh wes nggak kayak dulu, kamu tuh udah nggak punya semangat lah, nggak punya cita-cita, bahkan digituin. Jadinya pesimis pada waktu itu, bener-bener pesimis. Oh gitu ya. Banyak yang mengkritik gitu Rek, jangan-jangan bener. Akhirnya tambah down, tambah lemes, kegiatan dikit gitu rasanya udah aduh iya kayak gini gitu ya. Oh. Terus solusinya kan apa ya, kelihatannya memang harus berhenti dulu ya, berhenti sejenak. Dan juga bener itu fokus ke kebahagiaan diri ya. Iya, jadi waktu itu saya kan udah mencoba apa, kan kalau saya pengennya itu berkarir di dunia sosial. Udah, dan tipe saya kan orangnya perfeksionis, jadi sebelum kita jadian pun kita udah punya tuh plan karirnya nanti gimana, plan berkeluarganya seperti apa lah. Ketika ada masalah begitu, sedangkan saya itu tipenya orang yang berpegang teguh sama prinsip, nah akhirnya hancur berantakan lah istilahnya. Nah itu yang harusnya kalau kita itu harus menerima kondisi itu. Ya wes nggak apa-apa, memang kondisinya begini. Pada waktu itu akhirnya berhenti sejenak. Saya sering menyendiri, memang akhirnya nggak punya temen, bahkan sering menyendiri dari ini. Dulu berpikir tiap malam ini tuh solusinya apa ya, harus gitu. Memang akhirnya ketemunya kan dia itu sempat apa saking putus asa sih ngasih solusi ini, saya kok tetap gitu. Wes udahlah, aku udah males sampai gitu. Akhirnya waduh, ini kalau hancur semua ya apa. Akhirnya ya saya harus menerima dulu kondisi saya seperti apa, nyenengin dulu. Maksudnya nyenengin itu memberi waktu terhadap diri saya sendiri. Saya itu kemampuannya kalau gampang apa namanya, masih lemes, oh ya udah semampunya saya aja dulu. Habis itu karir, ya udahlah saya ikhlasin. Kalau memang jalannya nggak di situ, ya cari yang lain. Akhirnya apa ya, berupaya untuk aku harus mulai dari awal sih, tapi nggak apa-apa, daripada nanti malah berkelanjutan seperti ini nggak jelas kan ya, gantung. Akhirnya merombak plan yang sudah ada, harus apa ya istilahnya, banting setir. Nah sama pasangan juga pada waktu itu kita diskusi lagi gimana ini nanti kedepannya seperti apa. Kayak kalau aku nggak bisa berkarir di bidang itu, lah aku nyari bidang yang selainnya, atau aku ngikut bidangmu aja, aku bantu di bidang yang suami sekarang tuh geluti. Akhirnya ya keputusan saya sih pada waktu itu kerja bareng-bareng sama pasangan. Agar apa ya, kan kita kan kalau dengan pasangan pada waktu itu kan belum nikah, sama sahabat udah ndak ada yang mau, keluarga juga udah bingung mau diapain ini anak. Terus ya udah waktu itu saya diskusi, saya minta bantuan ke pasangan. Akhirnya apapun kerjaan pasangan saya pasti ngikut. Nah di situ kan pasti seneng tuh kalau ada keluhan mendadak, semisal perut perih harus isi. Kita keluar bareng,
tiap malam diskusinya itu ya diskusi tentang pekerjaan. Ya dari situ saya mulai enjoy. Pada waktu itu kemanapun pasangan saya ini pergi, jadi sebenarnya dulu itu dia harus keliling Surabaya untuk nagih satu persatu rumah customer. Akhirnya ketemu customer, entah itu customer website, entah itu orang tua siswa, kan kami kan punya usaha LBB ya. Jadi saya tuh selalu ngikut kalau ada masalah apapun, jadi kita rembukin bersama. Jadi yang bikin saya senang pada waktu itu keliling Surabaya. Terus kalau saya punya keluhan tuh lapar langsung berhenti cari tempat makan. Nah di situ tuh mulai enjoy. Ada masalah-masalah, terus SDM tuh ada masalah. Akhirnya saya mulai tuh inovasi bisa merombak sistem kinerja yang ada di sana. Terus banyaklah membantu anak-anak itu nyelesain masalah seperti apa. Kalau misal ada customer yang komplain atau apa, itu bisa bantu cara ngatasinya gimana nanti. Terus cara ngelola SDM yang baik itu gimana. Jadi akhirnya berkembangnya itu di situ dan mulai ngerasa enjoy. Habis itu sensasi itu berkurang akhirnya udah nggak pernah mengeluh itu ya gara-gara itu gitu ya. Terus apalagi ya intinya itu ya. Jadi memang pada waktu penderita GERD dan ansia itu kan terkendala oleh lingkungan juga. Lingkungan merasa kita kan penderita ya, kita itu tidak ada masalah, baik-baik saja, tapi kok cek tidak ke dokter tuh juga nggak ada sakitnya. Tapi kok tidak produktif, sering sakit. Nah itu kan menjadi tanda tanya ya, anak ini kan sebenarnya baik-baik saja tapi kok sering mengeluh. Jangan-jangan semuanya hanyalah sandiwara. Iya bener. Nah, itu loh, itu yang sering orang-orang bertanya ya. Lingkungan kita bertanya seperti itu sehingga kita dinilai negatif ya. Nah, sehingga ya menurut saya solusinya ya kita harus menerima dulu, terus berhenti sejenak, terus kita sembuhkan diri kita, terus kita coba bekerja atau mungkin mengambil suatu kegiatan itu ya sesuai dengan kapasitas kita lah. Dan usahakan ketika kita sudah hampir mendekati sembuh ya baru dilakukan ya. Dan jangan lupa untuk bahagia ya. Soalnya kan kalau kita mengambil tanggung jawab tapi kita tidak bisa menjalankan kan juga hasilnya kan juga negatif ya. Kita kan sering dinilai buruk nantinya ya. Mungkin itu saja dari kami. Tips untuk sehatnya ya jaga pola makan ya, terus selalu konsumsi vitamin ya. Dan juga kalau saya sih minum Vermint itu ya sesering satu hari bisa 1 kali ya saya. Soalnya kondisinya kan dalam kondisi yang fit ya, tidak sakit. Tapi kalau pada waktu mencret atau mungkin perut tidak enak ya saya minum 1 hari 3 kali ya. Ya mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.